warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selamat buat Arjun Erigaisi yang menjadi juara WR Chess Master Cup 2024, mengalahkan MVL di partai final dalam permainan Armageddon. Setelah 2 kali permainan normal, mereka bermain remis kawan. Selamat buat Arjun. Ini membuktikan bahwa Arjun ini layak bermain di turnamen-turnamen tertutup, turnamen-turnamen undangan seperti ini kawan. Mengingat Arjun sekarang berada di posisi 4 dunia. Walaupun menjadi juara WR Chess Master Cup 2024, tapi Arjun gagal menembus angka 2800. Di turnamen ini Arjun hanya mendapatkan tambahan elo sebesar 6,4 poin kawan. Sehingga sekarang posisinya berada di angka 2796 elo ratingnya, menempati posisi 4 dunia, turun 1 peringkat kawan. Karena sudah digeser oleh Fabiano Caruana yang bermain cukup ciamik di US Chess Championship, mendapatkan tambahan 10 elo rating. Andai saja Arjun bulan lalu tidak kalah oleh Edis Gurel di Jerman Bundesliga kawan, Arjun bisa menembus angka 2800. Tapi di Bundesliga kawan, Arjun dikalahkan oleh pecatur Turki Edis Gurel. Pecatur muda kawan, Grandmaster muda yang sekitar 16 tahun usianya, yang permainannya cukup ciamik kawan. Edis Gurel sempat menyulitkan Magnus Carlsen di kejuaraan antar tim beberapa waktu yang lalu kawan. Inilah Edis Gurel yang mengalahkan Arjun kawan. Minus 7 poin di Jerman Bundesliga Arjun elo ratingnya. Tapi ini sudah cukup membuktikan bahwa Arjun merupakan pecatur top dunia saat ini kawan, yang layak untuk bermain di turnamen-turnamen level top dunia. Oke, permainan Arjun kawan melawan MVL di babak final permainan Armageddon. Arjun pegang hitam dan MVL pegang putih, mengawal dengan pion E4, ada pion E5, kuda F3, kuda F6, Petrov defense kawan. Memilih jalur klasikal dengan kuda ambil pion E5, pion D6, kuda F3, giliran Arjun kuda ambil pion E4, pion D4, pion D5 kawan, gajah D3. Nah, jalur utama dengan kuda C6, gajah D6 kawan. Kalau dengan kuda C6 di sini biasanya putih akan langsung rokade. Nah, selepas gajah E7, putih akan counter dengan pion C4. Kalian lanjutkan kuda B4 untuk coba ancam gajah. Di sini kebanyakan gajah akan tarik mundur ke peta E2. Nah, kalian bisa amankan raja rokade. Arjun memilih pilihan kedua dengan gajah D6. Rokade pendek juga Arjun, baru pion C4, pion C6, perkuat pion center. Ada tantangan kuda C3. Nah, kuda pukul kuda, ambil balik oleh pion B, berlanjut pion D pukul pion C4, ambil balik oleh gajah. Gajah F5 sebelum kuda ke D7. Ada gajah G5, masih di jalur utama teori pembukaan Petrov defense permainan klasikal kawan. Menteri keluar ke peta A5, tekan pion C3 dan juga ada potensi serangan X-ray. Kuda ke H4 serang gajah di sini, gajah ke E6 menantang pertukaran. Diterima gajah pukul gajah dan Arjun memilih menteri ambil gajah G5, tempo ancam kuda kawan sebelum mendapatkan gajah. Tentu kuda F3 berbalik, tempo ancam menteri. Menteri geser lagi ke A5, tetap menekan pion C3, baru di sini gajah tarik mundur. Kebanyakan gajah ini ditarik mundur ke peta B3. Ini adalah posisi terkuat bagi gajah untuk saat ini kawan, untuk tetap menekan peta F7. Diikuti dengan kuda yang paling banyak di sini. Hitam akan respon dengan langkah kuda D7, tidak akan ambil pion C3, karena jika kalian ambil pion C3 kawan, maka ada kuda bergerak ke G5, menekan peta F7, dan juga persiapan diikuti menteri ini juga bisa berbahaya. Nah, di sini hitam mungkin akan keluarkan kuda ke D7 untuk backup nanti peta H7-nya kawan. Tapi kalian akan kena garbuan dengan kuda E4, garbu menteri, garbu gajah. Menteri ke peta B4, ada pion A3. Kalian tidak bisa berkoneksi lagi dengan gajah menteri. Gajah kalian jatuh. Seumpama di sini tadi kawan, tidak dengan kuda D7 tapi menteri langsung lari untuk menghindari garbuan, ya kuda akan dikorbankan. Ambil pion F7, ambil balik oleh benteng. Nah, disikat, ambil kawan, menteri keluar skak, dan coba lihat kena skak di sini dan pion kalian jatuh. Kalian berpotensi kehilangan benteng, putih menang.
Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi petak terkuat bagi gajah. Jika kalian menemui situasi seperti ini, tarik mundur saja ke petak B3. MVL memilih gajah mundur ke H3. Ini juga bukan langkah baru, masih ada juga yang memainkannya kawan, tapi melepaskan pion C3. Menteri ambil pion C3 di sini, kemudian ada benteng B1, pion B6 kawan. Nah, menteri ke E2 untuk jaga lajur E, jaga peta A6 dari potensi kuda berkembang kawan. Jadi semua jalur pengembangan kuda sekarang sudah tercut off. Di sini ada gajah mengawasi peta D7. Menteri mundur ke A5 supaya kuda ini bisa berkembang, koneksikan dua benteng secepat mungkin. Dan juga ada opsi nanti langsung bisa bergeser ke sisi raja. Pion D5. Korban pion sementara diterima, pion C pukul, pion D5, ada ruang bagi pengembangan kuda. Di sini ada kuda G5 kawan. Mungkin disusul menteri kah? Memang tujuan korban pion ini sepertinya juga untuk meng-cut off menteri untuk mengawasi sisi raja. Lanjut dengan pion H6. Kuda dikorbankan oleh MVL, ambil pion F7, langkah bagus ambil oleh benteng. Kalau menggunakan raja kawan untuk ambil ini, ya satu langkah skakmat ya, tidak bisa kemana-mana raja ini. Ambil oleh benteng. Nah, di sini Stockfish menyarankan tidak terburu-buru bergerak dengan langkah gajah E6. Ada langkah yang lebih kuat dengan benteng B5 terlebih dahulu, ancam menteri. Mungkin menteri akan ke peta A3, dia harus memperkuat posisi gajahnya. Benteng ambil pion D5 di sini, mungkin raja akan bergeser ke peta D8 untuk menghindari tusukan. Nah, menteri bisa keluar ke peta H5. Tapi bagi kita kalau main kayak gini juga sekelas pemain pos ronda ya tidak mungkin ya. Menyerahkan kuda begitu saja. Tapi juga bisa bikin repot hitam kawan. Nanti ada potensi menteri ke sini ikuti gajah juga kawan. Nah, menteri ke sini temponya ancam gajah juga. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya kawan. Jadi memilih langsung gajah menusuk benteng. Gajah E6. Kemudian ada kuda F6 di sini. Gajah ambil benteng F7 skak, ambil balik. Di sini terlihat MVL bermain dengan sepasang benteng kawan. Arjun memiliki 3 perwira untuk mendukung menteri, 1 perwira mayor dan 2 perwira minor. Tentu posisi Arjun masih diuntungkan. Benteng B5, menteri C3 di sini, menteri H5 langsung rebut pion ini bagus, temponya ancam gajah, mungkin gajah ke C5, menteri bisa bergerak ke peta E4. Memilih dengan langkah menteri H5 skak terlebih dahulu, raja mundur ke F8. Kalau kalian blokade di sini kawan, ya menteri bisa melakukan skak di sini untuk mendapatkan gajah tentunya. Jadi raja mundur ke F8, benteng ambil pion D4 ancam gajah, benteng D8. Sedapat mungkin kalian hindari untuk mendapatkan tekanan kawan dengan langkah gajah C5. Memang terlihat memberikan jalan bagi benteng menusuk ke baris ke-7, tapi kalian bisa backup peta F7 kalian dari ancaman skakmat. Sebisa mungkin kalian hindari tekanan. Tapi dengan langkah benteng D8, Maxim bermain, maksud saya Arjun bermain untuk lindungi gajahnya. Kemudian ada benteng FD1 menekan gajah. Di sini ada kuda ke E7, ancam benteng kawan. Kalau sikat gajah ini tentu benteng pukul benteng, kalian tidak akan mungkin ambil balik karena menteri E1 skakmat. Jadi di sini ada opsi benteng ini turun ke peta D2, pilihan terbaiknya. Memilih benteng B5. Gajah C7, menantang pertukaran benteng kawan. Langkah terkuat lainnya menteri ke C2 untuk mendapatkan tambahan pion di sini. Tapi memilih menantang pertukaran benteng. Nah, benteng B3 ancam menteri terlebih dahulu. Benteng pukul benteng D1 skak, ambil balik oleh menteri. Kemudian menteri ke E5, sentralisasi, ancam pion H2, cukup logis juga. Menteri bergerak ke peta C5 tadi juga salah satu opsi kawan. Pion G3 ada raja G8. Benteng E3 serang menteri, menusuk kuda di belakang. Menteri C5 ada menteri B3 skak, raja H8, kemudian menteri ke E6 serang kuda. Kuda ke F5 serang balik benteng, benteng F3 serang balik kuda, kuda mundur lagi ke peta E7. Nah, benteng F8 skak, raja H7 diikuti menteri E4 skak, blokade oleh kuda.
Benteng E8 siap untuk memberikan tekanan dukungan bagi menteri kawan. Ada gajah E5, benteng E6, gajah F6, blokade dukungan. Kemudian di sini ada pion H4, jelas kawan. Terlebih dahulu menteri D4 menantang pertukaran, menteri F5, menteri ke D1 skak, raja bergerak diikuti pion H5, opsi terkuat menurut engine memilih menteri C5 kembali menantang pertukaran, ditolak mundur ke B1, melewatkan sesuatu yang lebih kuat. Pertukaran menteri ini bagus kawan, dilanjutkan oleh hitam. Nanti kalian coba rebut pion di sini dan membebaskan lajur A nanti bagi pion kalian. Tapi memilih dengan menteri mundur ke B1, menteri D5. Di sini ada benteng turun ke S1 menghindari serang menteri. Pion H5 mengunci pion di lajur A kawan, berikan ruang juga bagi raja agar tidak kena pin terus terhadap kudanya. Benteng D1, menteri menghindar ke E6, ada menteri D3. Nah, menteri G4. Lanjut Arjun irigasi, ada raja F1 kawan. Di sini raja H6 menghindari pin, skak lagi menteri D2, mundur lagi ke H7. Nah, menteri C2 tetap pin kuda di sini. Percuma juga kalau game ini berakhir match, Arjun tetap akan menjadi pemenangnya karena Arjun pegang hitam. Dalam permainan Armageddon, hitam akan menjadi pemenang jika berakhir match. Raja H6 mondar-mandir saja kawan. Nah, di sini ada benteng D5. Kuda E5, ada menteri D2 skak. Mundur ke H7, kemudian ada menteri C2 skak lagi. Raja naik lagi ke peta A6, kemudian ada benteng D6 pin gajah. Menteri C4 skak memaksa pertukar menteri. Kita temui permainan endgame, benteng melawan kuda plus gajah gelap. Benteng posisi terancam. Benteng C5 serang balik kuda, kuda D2 skak, raja E1. Untuk langkah-langkah bertanda kuning sementara tak perlu saya tunjukkan langkah terbaiknya ya. Baru nanti kalau ada tanda merah, tanda tanya merah blunder, baru akan kita lihat langkah terbaiknya. Kuda E4 menekan pion ini mungkin disusul oleh gajah nanti ke depan kawan. Ada benteng C4 serang kuda, kuda C3 serang pion, pion A3. Kemudian ada pion B5, benteng C6 diikuti dengan pion A5. Ya, segera diadu kawan untuk bisa meloloskan satu pionnya nanti ke depan. Pion F3 ada raja mundur ke H7 kawan. Opsi yang lain dengan kuda B1 juga cukup bagus untuk merebut pion ini. Tapi raja H7, benteng C5 menekan pion ini juga. Nah, pion B4 blunder dari Arjun, ingin meloloskan sesegera mungkin satu pionnya. Raja G6 lindungi pionnya terlebih dahulu, langkah terkuatnya kawan. Tapi dorong pion B4, pion pukul, ambil balik, dan MVL melakukan kesalahan. Raja D2 melewatkan langkah terbaiknya untuk ambil materi skak. Raja G6, benteng naik ke peta H8 untuk bisa bergeser nanti ke lajur B, mengawal lajur B kawan. Memilih dengan raja langsung ke peta D2, raja G6 proteksi pion, kemudian ada raja D3, kuda D1 di sini. Benteng B5 kawan, ada gajah C3 proteksi pion yang berkoneksi, sudah kuat posisi keduanya ini sekarang. Raja E2, kuda B2, kemudian pion G4, pion pukul ambil balik, diikuti kuda C4, raja F3, langkah kesalahan termasuk blunder. Langkah terbaiknya dekati kuda. Memang ada skak garbuan ya di sini terhadap pion. Tapi simpel ya, kalian dekati saja kuda ini bergerak ke peta E4. Kalau caplok pion ini kawan, ya wassalam kuda ya, wassalam. Bisa berakhir miss. Raja F3. Ada pion B3. Tidak akan berani ambil kawan karena skak garbuan nanti. Di sini raja E4. Kemudian kena skak juga garbuan. Kuda GD6 skak garbuan yang membuat MVL menyerah. Padahal kontrol waktunya 11-12 kawan, 54 detik, 59 detik. Hitam sedikit lebih cepat. Memang kalau nanti kontrol waktunya habis ya wassalam dalam permainan Armageddon kawan. Kena garbuan sudah ya, tidak perlu kita lanjutkan lagi, tak perlu kita otak-atik lagi. Oke, selamat buat Arjun irigasi yang mengalahkan MVL di Armageddon, menjadi juara WR Chess Master Cup 2024. Kita akan banyak atau sering melihat Arjun nanti di turnamen-turnamen besar kawan, melihat performanya yang bisa mengungguli pemain-pemain senior.
Oke, semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.